tidak semua ada Ibu Lisa Dama yang saya tahu beliau sudah sahabat lama saya, ketika yang tidak nyaman untuk saya perkenalkan, tapi saya rasa efeknya sebenarnya semata-mata adalah untuk edukasi publik. Dua di antaranya bisa disebutkan bahwa Ibu Lisa termasuk, saya nggak tahu nanti dia koreksi, tapi bisa dikatakan barangkali sejauh yang saya tangkap mungkin malah generasi pertama Gorontalo yang menulis di media nasional dengan sangat independen, terutama di tema-tema agama, artefak dan seterusnya. Saya ingat betul bagaimana Ibu Lisa mengkopikan saya dari majalah Al-Kisah, sebuah majalah yang banyak bercerita yang sangat selektif mengenai artefak-artefak Islam, memori kolektif dan seterusnya. Yang kedua juga, ini memang agak sedikit subjektif barangkali Ibu Lisa, bahwa Ibu Lisa kenapa dia bisa dokumentasi HBAC, karena juga beliau punya akses sebetulnya di berbagai kelompok masyarakat. Satu di antaranya adalah kelompok orang-orang wanita di kelompok adat, dan juga bahkan pejabat-pejabat publik, tokoh-tokoh Gorontalo, baik yang di Gorontalo maupun juga di luar wilayah. Saya menyebutkan itu tidaklah mengandung maksud untuk, dan itu bukan tradisi kita di Pusat Studi untuk memuji, tapi semata-mata untuk selalu menyegarkan pandangan satu sama lain, karena kita percaya bahwa kalau kita menyegarkan, melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, lihat yang tulus, tapi juga bayangan bahwa semuanya bisa menjadi titik kesekian untuk kita menjadi lebih baik. Saya merasa itulah tradisi yang hendak dibangun oleh Pusat Studi yang kalau bisa dikatakan modalnya ini niat baik dan dengan ikhtiar yang tak mengandalkan diri. Dan di tengah-tengah itulah kehadiran Dr. Isman yang sudah sekian kali memfasilitasi kita juga kami bercakap, terutama teman-teman yang muda. Ada Pak Hendra, dosen muda kami di UNG, beliau di bidang pendidikan seni sebenarnya, dok. Mudah-mudahan juga ikut kuat katakanlah jejaring percakapan kita di daerah ini sebagai negeri kita. Juga sangat berterima kasih karena Mbak Dia selalu bersama-sama dalam keadaan apa ya? Kalau pakai bahasa hari dalam keadaan suka maupun duka. Padahal menurut saya Mbak Dia tidak terlepas dengan kata itu, karena beliau belajar di level yang sangat advance, studi-studi tari, studi-studi seni dan kebudayaan. Dia belajar di tempat terbaik di negeri ini dan juga menimba ilmu di tempat terbaik di dunia. Kemudian belakangan kita tahu Mbak Dia mendalami filsafat di tingkat doktor. Dan saya rasa dengan itulah juga mohon izin dokter kita refleksikan dengan modal-modal itulah semua kenapa figur HBAC tidak sebagai figur biologis semata yang katakanlah secara fakta sederhana bahwa lahir 105 tahun yang lalu 31 Juli di kota ini, disebutkan di surat kejadiannya atau akte kelahirannya sebagai lahir di Limbau, kota Gorontalo. Ada oleh karena juga kami sangat berharap bahwa di Pusat Studi ini kita ingin memberi kontribusi per individu Dr. dan semua ini kami ungkapkan dengan kehadiran juga Dr. Isman di tengah-tengah kita juga memberi nuansa dan teman-teman terutama adik-adik yang mungkin jarang bahkan mungkin banyak belum pernah ketemu dengan Dr. Isman selama ini beliau rektor lah, ya kan, sekarang sebagai pertimbangan Pak PT di kementerian, dan adalah derajat beliau yang saya tahu juga mungkin sangat tidak nyaman untuk mengulang lagi. Tapi dua hal yang saya catat saudara-saudara, adik-adik, teman-teman dan juga publik, kenapa Dr. Isman menjadi signifikan. Satu diantaranya adalah karena kontribusi besar beliau untuk mengeksplisitkan apa yang saya coba atau bahkan mungkin ikut-ikutan dengan banyak pihak untuk membawa apa yang disebut sebagai pendekatan geografis dalam melihat Gorontalo. Saya ingat kali pertama secara fisik ketemu dengan beliau justru di perpustakaan, di luar pertemuan pribadi, itu tidak mendiskusikan buku beliau yang menurut saya sangat dahsyat, ukurannya kecil tapi besar sekali, adalah yang disebut sebagai apa ini, 6
6 tokoh panutan umat. Dan kalau Anda baca mengenai yang lain tentang penyakit itu dari daerah juga, ini buku terbit habis itu tidak dicetak lagi. Kontribusi besar Dr. Isman ada itu. Mudah-mudahan saya tidak menyinggung beliau, tapi sebenarnya Dr. Isman soal tulis menulis itu bukan karena menjadi dokter, bukan karena ada jabatan, tapi sejak sekolah di sekolah menengah di Manado sudah juara nasional. Apa yang saya mau katakan untuk sampai di situ bahwa ternyata daerah ini punya ciri berprestasi yang sangat bagus. Kendati kadang-kadang prestasi itu mengalami diskoneksi satu sama lain. Kadang-kadang pencapaian yang lain, ya maaf, kadang-kadang tidak diselebrasi dan kadang-kadang tidak direfleksikan oleh unsur atau kelompok-kelompok yang lain. Juga Dr. Isman, Ibu Lisa, Bung Hendra, dan Mbak Dian, juga di sini ada, saya kira ada 6 adik-adik kita dari UNG. Rata-rata mereka adalah sarjana pendidikan dan calon sarjana pendidikan. Saya sering mengatakan bahwa kalau kita ketemu kependidikan itu otomatis karena sekolah, tetapi huruf S yang disebut sebagai kesarjanaan itu ada urusan yang lain. Harus terus diisi bobotnya, terus tidak terpisah satu sama lain. Karena itu teman-teman, sambil kita menunggu juga cuaca hujan hari ini di kota Gorontalo kita, sambil menunggu teman-teman pusat studi yang lain, marilah sama-sama, mohon izin saya memandu sedikit obrolan kita hari ini. 105 tahun Hans Bagu Yasin, 31 Juli 1917, dan hari ini 31 Juli 2022. Sebetulnya Pak Yasin lahir di subuh hari, jadi kita merayakannya di sore hari. Ini juga saya kira pelajaran bahwa ternyata, maaf, generasi Pak Yasin terlalu hebat, sangat hebat. Enaknya menjadi generasi belakangan, karena dalam tanda kutip kita juga bisa sewenang-wenang untuk membicarakan orang besar kalau kita orang kecil. Jadi saya rasa itu satu hikmah menjadi masyarakat manusia yang selalu punya ruang otonom untuk membicarakan yang masa lalu. Dan oleh karena kita menyebut masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak lagi sebagai sebuah kategori. Karena itu apa tujuannya sangat ditentukan oleh kemampuan kita untuk memaknainya, termasuk untuk mencuplik simpul-simpul kesadaran. Dan karena itu saudara-saudara, juga kepada publik, kita sekali lagi berterima kasih ke restoran yang unik ini. Nanti kita tanya pemiliknya kenapa disebut sebagai LA. Dan saya senang karena ini juga jalan yang sangat terkenal. Kita termasuk di titik ordinat jantung kota kita di Gorontalo ini. Dan harus juga saya katakan bahwa sebetulnya owner dari tempat ini adalah dari keluarga besar yang orang yang sangat kita muliakan juga, sangat terdidik juga cendekiawan. Menurut saya bahagia dan kita diskusi sekarang. Dan terima kasih ya sudah sangat memperhatikan sekali dan selera karena kopi dan teh adalah pilihan. Kalau kopi ada kopi Gorontalo, kopi Pino itu, kalau teh kayaknya teh dari tempat lain. Tadi saudara-saudara semua, saya kira dengan itulah generasi Yasin juga adalah generasi kopi, dan generasi kita juga menjadi generasi minum kopi. Generasi minum teh di Gorontalo, nanti bisa jelaskan. Setahu saya di sore hari dulu di Gorontalo punya tradisi. Saudara, kita manfaatkan waktu dan saya mencoba memandu sedetik mungkin. Akan satu-satu tapi izinkan saya untuk mempersilahkan Dr. Isman untuk maaf, mudah-mudahan dengan segala keadaan yang ada kita saling merindukan satu sama lain. Kita berharap ada refleksi yang unik untuk 105 tahun Hari Yasin di hari ini, di hari Ahad, yang juga sekaligus adalah tahun baru Islam 1444 Muharram, awal Muharram, awal tahun baru Islam. Mari sama-sama kita persilakan Pak Dr. Isman untuk memberi juga pandangan kepada kita, dan saya juga akan mencatat dan juga kira-kira menambah. Saudara-saudara, forum yang insya Allah membicarakan ilmu dan orang baik, orang mulia seperti Pak Yasin, insya Allah akan diberkahi, dan mudah-mudahan buah berkah itu adalah kesehatan, adalah persahabatan yang makin produktif, dan terutama kita semua rencana-rencananya yang baik. Marilah Dr. Isman untuk memanfaatkan waktu yang ada. Silakan dong, sambil kami sampaikan terima kasih. Kopi
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari Pusat Studi Universitas Yasin yang hadir di tempat ini, terus istimewa warga Gorontalo yang memantau atau menonton lewat live streaming atau channel YouTube yang sama-sama berarti Allah SWT. Alhamdulillah pada sore hari ini di momentum 31 Juli 2022 sekaligus melewati 2 hari sesudah tahun baru Islam Muharram 1444 Hijriah, kita melakukan refleksi peringatan hari akhir satu tokoh nasional yang menjadi kebanggaan kita bersama, yaitu Hans Abu Yasin, yang insya Allah saat ini sementara kita perjuangkan dalam proses pengusulan sebagai pahlawan nasional kebanggaan kita semua. Amin. Saya berbincang-bincang dengan Pak Basri waktu kami di Jakarta melakukan verifikasi lapangan ke Taman Jalan Marzuki untuk melihat salah satu karya besar beliau di sana, yaitu PDS Aviasi. Saya katakan 31 Juli ini harus kita berikan warna, karena kita dalam proses pengusulan tokoh nasional tentu tidak elok kalau bahwa yang kita usulkan sementara hari akhirnya tidak kita beri makna. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang sejuk di tengah rintik-rintik hujan, tapi tidak mengurangi keinginan kita untuk berrefleksi terhadap tokoh yang kita kagum bersama. Saya mencoba untuk merefleksikan tokoh Yasin dalam perspektif keilmuan saya, karena saya seorang neurolog. Saya mencoba untuk melihat dalam perspektif neuroscience tentang siapa figur Habib Yasin. Kita bersama kalau akan teman-teman pendidikan kita tahu bahwa ada seorang tokoh pendidikan namanya Howard Gardner. Howard Gardner itu menulis buku tentang multiple intelligence. Beliau menyebutkan ada 8 karakter kecerdasan. Nah, salah satunya adalah kecerdasan linguistik. Nah, Habib Yasin dalam buku yang tadi dikatakan oleh Pak Basri Amin, 6 tokoh panutan umat itu, saya mengkategorikan beliau itu sebagai seorang tokoh yang mewakili kecerdasan linguistik. Kalau teman-teman lihat, teman-teman baca tentang apa itu kecerdasan linguistik, maka itu dicirikan dengan satu kata saja, cirinya yaitu kemampuan untuk menggunakan aspek bahasa, baik lisan maupun tertulis. Ciri-ciri itu sangat lekat dengan seorang Hans Abu Yasin. Sejak lahir, kalau Bapak Ibu baca biografi beliau itu sudah suka dengan membaca. Ketika ditanya oleh ayahnya, apa panggilan kesayangan Pak Habib Yasin? Jamadi, kamu suka hadiah apa? Secara refleks, secara spontan, beliau bilang buku. Ya. Ini menunjukkan ciri daripada seorang yang memiliki kecerdasan linguistik. Ya. Jadi sudah seperti terprogram dalam pikirannya bahwa buku itu menjadi bagian dari keseharian. Kenapa buku? Karena tradisi membaca dalam keluarga Yasin itu sudah sangat membekas, sangat membudaya. Ayahnya seorang duane pelabuhan itu memiliki perpustakaan sendiri, sehingga Habib Yasin itu selalu bisa membaca koleksi-koleksi baca dari ayahnya. Kemudian ayahnya setiap sore, betul kata Pak Basri, setiap sore sambil minum teh atau ngopi itu minta Habib Yasin membaca koran-koran, dibacakan kepada ayahnya. Nah, inilah yang melatih cikal bakal daripada kecerdasan linguistik yang dimiliki oleh seorang Hans Abu Yasin, yang kemudian pada akhirnya memiliki banyak gelar, memiliki banyak sebutan-sebutan yang disematkan kepadanya. Tapi semuanya itu tidak jauh dari kecerdasan linguistik itu. Ditambah lagi dengan begitu beliau sekolah di HIS, kebetulan juga adalah tempat sekolah saya juga di Bilo HIS. Ternyata Habib Yasin dalam buku itu mengatakan bahwa guru-guru di sana itu sangat pintar,
untuk menstimulasi dan motivasi orang-orang untuk senang membaca. Tidak dengan cara yang susah-susah, tapi hanya disuruh Anda lihat fenomena di lapangan sekitar Anda, kemudian Anda ceritakan, tuangkan itu dalam bentuk karangan bebas. Nah, itulah adalah bentuk-bentuk bagaimana orang-orang Belanda pada waktu itu, para guru-guru Belanda itu menstimulir atau menstimulasi kemampuan anak-anak pada waktu itu untuk senang membaca dan senang menulis. Budaya menulis pada waktu itu sudah sangat tinggi. Dengan menulis, pasti tradisi membaca itu kan terbentuk. Karena tidak mungkin orang menulis tanpa membaca itu. Coba tanya Pak Basri. Pak Basri itu setiap hari Senin membuat tulisan di beberapa pos. Pasti beberapa hari sebelumnya membaca itu. Pak Basri ya. Tidak mungkin membuat sebuah tulisan yang bagus kalau tidak membaca. Sehingga kombinasi dua hal itu, itulah yang membentuk karakter seorang Habib Yasin. Sehingga kecerdasan linguistik itu betul-betul terpola, terpat, dan bagus sekali pada diri seorang Habib Yasin. Itulah pula yang membuat kenapa tulisan-tulisan Habib Yasin itu bernas, membuat orang itu menjadi termotivasi, tercerahkan lewat karya-karya beliau. Dan tentu beliau terinspirasi juga oleh Al-Quran. Tentu bersama bahwa hari ini dalam rangka untuk Muharram, ya, kita juga coba merefleksikan dengan hakikat Habib Yasin. Al-Quran itu ayat yang pertama kali turun adalah perintah Iqra, perintah membaca. Dan itulah yang direfleksikan oleh seorang Habib Yasin dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, di samping kemampuan membaca dan menulis, juga kemampuan berbahasa. Habib Yasin itu, kalau tidak salah ya, itu menguasai 6 bahasa asing ya. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Arab. Luar biasa. 5 bahasa PBB beliau kuasai. Dan 1 bahasa Gorontalo tentunya. Pasti, dan bahasa Inggris ya, bahasa Melayu. Nah, kemampuan berbahasa asing inilah yang menjadi modal dasar beliau. Modal dasar untuk apa? Pertama, dengan berbahasa asing itu beliau menguasai dunia. Menguasai dunia dengan apa? Dengan buku. Kemampuan bahasa asing beliau lah melahirkan banyak terjemahan bahasa asing yang dalam diindonesiakan atau dari bahasa aslinya yang diinggriskan, yang kita kenal seperti Mutatuli, ya. Sampai akhirnya beliau mendapatkan penghargaan dari Belanda. Apa nama penghargaannya? Martinus Nijhoff. Kemudian beliau juga menerjemahkan bahasa Arab sehingga lahirlah yang disebut dengan Al-Quran berwajah puisi. Nah, tentu penerjemahan ini tidak akan menjadi luar biasa kalau tidak dikuasainya bahasa. Dan beliau bisa berkiprah di level internasional. Beliau sempat mendapat beasiswa ke luar negeri, ke Amerika Serikat, ya, belajar tentang perbandingan linguistik, perbandingan berbahasa, dipandu oleh Profesor guru beliau di yang di Amerika Serikat. Nah, ini adalah modal dasar beliau untuk berkiprah di level dunia, yaitu dengan penguasaan bahasa asing. Nah, tentunya harus kita warisi. Kecerdasan linguistik yang dimiliki oleh seorang Habib Yasin ini harus diwarisi oleh generasi-generasi muda, khususnya masyarakat Gorontalo. Kenapa saya mengatakan Gorontalo? Karena Gorontalo ini sudah mentasbihkan diri sebagai daerah Serabi Madinah. Ya, walaupun Pak Basri Amin mempertanyakan dasar hukum pentasbihan tersebut. Tapi oke lah, terlepas dari itu, memang ada 6 daerah lain yang juga berlomba-lomba untuk menyebut diri daerah Serabi Madinah dan Gorontalo. Ada Makassar, kemudian ada Mataram, kemudian ada Madura, Banjarmasin. Itu adalah daerah-daerah yang mengklaim juga sama seperti Gorontalo, daerah Serabi Madinah. Kalau Serabi Mekah sudah pasti Aceh, tidak mungkin ada yang mengaku diri dari Serabi Aceh di tempat lain. Tapi kalau Serabi Madinah ini bukan hanya Gorontalo yang mengakui, tapi juga daerah-daerah lain juga minta pengakuan yang sama. Terlepas dari itu,
karena sudah mentasbihkan diri sebagai daerah Islam Madinah, tentu nilai-nilai Islami yang dimulai dengan prinsip Iqra, kemudian penguasaan keilmuan, membaca, menulis, yang berkiprah di level-level yang dunia, merupakan bagian dari keislaman yang universal yang tentu harus kita miliki sebagai warga Gorontalo. Dan itu semua sudah dicontohkan oleh seorang figur Hans Fahri Yassin yang dikenal sebagai seorang sastrawan, seorang budayawan, seorang kritikus sastra, sekaligus seorang paus sastra Indonesia. Nah tentu dalam momentum memperingati 1,5 tahun Hans Fahri Yassin, saya mencoba untuk memotivasi diri saya sendiri, memotivasi kita semua, bagaimana kita meneladani tokoh ini minimal dalam satu perspektif yang saya coba sampaikan, yaitu kecerdasan linguistik yang merupakan satu bentuk kecerdasan yang harus dimiliki juga oleh umat manusia, samping kecerdasan yang lain. Dan memang menurut teori pendidikan tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada itu adalah manusia yang dominan. Ya, tentu ada yang dominan pada aspek linguistik, ada yang dominan pada aspek sains, ada yang dominan pada aspek kinestetik. Sehingga dulu kalau kita kenal, guru-guru kita membeda-bedakan, oh kalau yang pintar-pintar itu biasanya kalau juara 1, nilai-nilai matematika, IPA, nilai-nilai kimianya tinggi. Sementara kalau orang yang nyanyi, olahraga, itu seperti memperoleh posisi kelas 2. Sekarang pola itu kita sudah tidak pakai lagi. Semua orang itu cerdas, semua orang itu memiliki kemampuan masing-masing. Tetapi mana yang dominan? Ada yang linguistik, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang spasial, dan seterusnya. Dan salah satu contoh kecerdasan linguistik telah dicontohkan oleh seorang Hans Fahri Yassin. Ini yang ingin saya bagikan pada momentum 105 tahun Fahri Yassin. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh beliau, dan kita doakan dalam momentum peringatan 105 tahun Fahri Yassin sekaligus peringatan tahun baru Hijriah 1444 Hijriah, mudah-mudahan 12 Agustus insyaallah pada tanggal 10 November nanti Hans Fahri Yassin yang kita usulkan sebagai contoh nasional insyaallah akan ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai pahlawan dari Gorontalo untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk saya merasa juga harus memberitahu bahwa sebenarnya di Jakarta hari ini juga ada beberapa momen, antara lain memoir buku Pak Fahri Yassin didiskusikan dan juga mungkin di tempat-tempat lain. Ini satu sejenis bisa disebut sejenis resiko barangkali kalau seseorang akhirnya dimiliki oleh banyak pihak, jadi semua berhak untuk mereka. Sebenarnya saya amat merindukan pandangan-pandangan Ibu Lisa, tapi beliau tidak begitu fit, dan saya pikir saya nanti akan mewakili Ibu Lisa untuk ngomong apa yang beliau maksudkan, karena saya sahabat lama dengan beliau. Kita juga kapan beliau hadir di sini juga sambil menunggu sejarah kita Payaman. Terima kasih juga Daniel, baru tiba saya harap karena punyanya ya. Kalau di iklan di luar sana, alasan itulah jawaban yang paling baik. Dan saya merasakan juga dari Limboto di sini. Teman-teman, karena tadi saya sempat memperkenalkan Daniel, mungkin teman-teman juga mulai bergaul tentang JWG. Memang meskipun Daniel sekolahnya di sini sampai menengah atas, tapi lama di Jogja di UGM, dan mungkin juga tidak akan lama-lama di Gorontalo karena akan segera sekolah. Tapi saya dan Daniel ini ada urusan yang sedang kita kerjakan untuk beberapa minggu atau bulan ke depan. Dan juga akan saya minta untuk berefleksi, dan selanjutnya kita persilahkan Ibu Diah yang saya minta khusus untuk secara bebas merdeka. Ayo bawakanlah bawakanlah kita semua, bawakanlah publik. Kira-kira selama sekian waktu utak-atik Yasin, mohonlah dibagi 1-2 hal kira-kira Mbak Diah, apa yang bisa kita katakan, ambil pelajaran untuk kita dan juga untuk yang lain dalam suasana 105 tahun Pak Yassin, yang untuk hari ini kita mengambil kutipan dari tulisan dia tahun 68. Alangkah membosankan dengan cerita yang dalamnya tidak nampak
pergolakan manusia yang hidup dengan nafsunya sebagai seorang manusia. Jadi Pak Yasin amat polos dari perspektif orang agama. Soal nafsu itu dipersoalkan, tapi Pak Yasin mengangkat seterang-terangnya bahwa kalau itu kita persoalkan, maka memang dia sebuah persoalan. Tapi kalau juga kita tidak mengangkatnya, toh dengan itulah sebuah cerita lahir. Tapi coba lihat kecerdasan yang Dr. Isman sampaikan tadi. Pak Yasin menggabungkan kata manusia, menyebut nafsu-nafsunya. Jadi seperti nafsu itu tidak satu. Dia sebut juga pergolakan manusia-manusia. Nah, dari segi suasana bahasa kita sekarang agak terasa aneh, Pak Yasin kok begitu. Tapi jangan-jangan dari Pak Yasin bisa kita belajar bahwa tradisi mengulang sesuatu yang baik itu adalah kebaikan. Jangan-jangan Pak Yasin tidak menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang salah satu potensi yang Dr. Isman sebut sebagai kecerdasannya adalah kemampuannya mengulang sesuatu, tetapi dengan ulangan itu juga lah barangkali selalu ada efek-efek rembesan dan sampingan bernama keindahan, bernama pemikiran, bernama perbandingan, dan seterusnya dan seterusnya. Baiklah, kita persilahkan Mbak Diah untuk memberi refleksinya dengan waktu sebebas-bebasnya. Karena Mbak Diah tahu bahwa kita akan berhenti sebelum maghrib. Silakan Mbak Diah, ini mic-nya sangat dimanfaatkan. Kopi sudah? Oh ya, ini kopi dulu. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya, salam sehat ya. Semuanya sehat di sini. Terima kasih Pak Dr. Isman, Pak Basri, Kak Lisa. Semoga saya tadi bilang ketika di jalan, ketika Lisa sudah merasa agak down, saya bilang tenang Kak Lisa, nanti kita di sana ketemu dengan energi yang insya Allah bisa membuat Kak Lisa lebih sehat ya. Iya baik, terima kasih Kak Basri. Ya yang lain ya, selamat datang juga Pak Eki yang selalu setia bersama kami. Dan ya, izinkan saya untuk membuka lembaran-lembaran yang sudah saya tulis, karena daripada saya bicara ngalor ngidul, Pak Daniel ini paham ya, karena sudah pernah ketemu sama saya juga gitu. Mengapa saya menulis di sini? Karena saya overwhelming ya, dengan segala informasi yang tiba-tiba saya peroleh. Tetapi pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh Kak Basri tadi, saya ini memang ada di bidang yang seolah-olah tidak ada hubungannya. Ketika itu menjadi saya hubung-hubungkan, itu karena sebenarnya saya ini dulu SMA mengenal karakter-karakter, mengenal pemandangan-pemandangan di Nusantara, mengenal seluruh informasi tentang ragam kebudayaan di Nusantara ini sebenarnya dari sastra, dari novel yang saya baca, Belenggu, kemudian novel-novelnya N. Hadini, saya suka sekali, novelnya Amin Kane, STR dan sebagainya. Nama H.B. Yasin sendiri itu sudah tidak asing bagi saya, hanya kok saya tidak pernah menemukan karya beliau memang. Dan baru sekarang saja ketika kemudian PSD menggali memori tentang H.B. Yasin ini, baru saya sadar bahwa ada karyanya juga ya Kak ya. Tetapi ada beberapa rekan-rekan saya juga yang mengatakan bahwa memang secara kekaryaan tidak menonjol begitu. Jadi karya H.B. Yasin yang sastra, entah novel atau cerpen, kalau tidak salah cerpen ya, dan juga beberapa puisi ya Kak. Itu memang kurang menonjol, bahkan mereka bilang ini bukan sastra yang gitu. Ya artinya itu kita kan bicara tentang beliau sebagai sosok yang memang bukan sekedar sebagai figur biologis tadi, tapi sebagai manusia yang utuh, lengkap ya, kelemahan, kekuatan dan sebagainya. Dan tidak mungkin kita hanya menemukan yang bagus-bagus saja. Tetapi toh yang tidak bagus-bagus itu pun akan mengokohkan justru posisi H.B. Yasin sebagai manusia yang utuh itu sendiri. Nah, izinkan saya juga untuk memberikan satu pandangan khusus ketika saya mengikuti perjalanan rekan-rekan, kolega-kolega, sahabat-sahabat saya di PSG.
termasuk walaupun saya tidak sering berbincang dengan Pak Herman ya tentang ABAC secara khusus, tapi saya cukup mengikuti perbincangan verbal dan kemudian juga membaca beberapa literatur tentang ABAC, terutama sekali ketika saya membaca bukunya Darsyad Rahman ya, Darsyad Rahman yang di-share oleh Pak Herman waktu itu. Dan saya terkejut di situ membaca seluruhnya. Saya seperti membaca sebuah karya sastra, membaca novel, antusias sekali. Tapi saya habiskan dalam 3 jam ya waktu itu. Dan saya langsung merasa begini, sosok Andrea Yasin ini kok tidak apa kalau tidak setuju dengan saya, tidak apa ya, karena memang ini persepsi saya atas dasar pengalaman dan apa yang saya tangkap sendiri dari kehidupan sehari-hari. Beliau ini adalah sosok yang soliter. Dalam arti begini, soliter itu bukan berarti dia adalah orang yang menyendiri, yang tidak bisa bersosialisasi, bukan. Tetapi sosok yang mengupayakan segala hal yang nantinya akan menjadi kekuatan beliau itu seolah-olah sendirian, tidak berkumpul, tidak bergerombol ya, tidak mencari aliansi dan sebagainya. Nah, barangkali juga ketika disebut sebagai paus sastra, malah saya berpikirnya itu bukan paus Katolik itu, tetapi ya paus ikan paus. Karena paus itu tidak bergerombol ya. Kalau yang bergerombol itu lumba-lumba. Gitu. Kalau paus itu tidak bergerombol, dia sendirian, bahkan sering terdampar. Jadi ketika saya membaca Darsyad Rahman terutama, lalu juga ulasan-ulasan dari para sahabat, sekian persen saya kasihan sekali dengan Pak ABAC ini. Kasihan tetapi juga kasih ya, artinya bukan kasihan yang coba membaca huruf-huruf yang tertutup itu. Percuma saja, ia tak bisa membacanya. Segera Hans meminta kembali surat itu. Ia takut jaksa akan mencopot rekatan kertas tebal yang menutupi nama asli Ki Panji Kusmin. Sampai seperti itu dia melindungi seorang Ki Panji Kusmin. Kelihatannya sepele dan barangkali untuk mereka yang tidak pernah berhadapan dengan hal-hal yang serupa ya, apa sih ini ya? Tapi ini bukan hal yang sepele, ini adalah integritas, kesetiaan yang luar biasa dari seorang yang sebenarnya sudah punya nama besar. Dan dia tidak perlu mengkhawatirkan siapa itu Ki Panji Kusmin, ya. Barangkali dia Ki Panji Kusmin juga tidak terlalu produktif, hanya ada beberapa 2-3 saja. Tetapi bagaimana seorang ABAC ini mempertahankan tidak terbukanya nama Ki Panji Kusmin, mau diancam apa saja, bahkan mungkin mau diancam penggal kepala pun dia akan senyum-senyum saja, misalnya seperti itu. Ya, saya membaca kalimat di atas sambil membayangkan adegannya di dalam sebuah film. Mungkin juga film yang mengaliwanakan novel John Grisham punya adegan serupa sehingga ingatan bawah sadar saya tergali. Yang jelas, ingin sekali saya bisa berada di waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, dan jika bisa merekamnya dengan kamera digital di mobile phone saya akan bisa merekam momen itu dengan sedemikian. Jadi saya membayangkan seandainya ini difilmkan gitu ya istilahnya. Entah karena kepiawaian Darsyad Rahman menyusun kalimat yang dipilih atau memang demikian menarik peristiwa itu. Saya iri pada Darsyad dan mereka yang menjadi saksi mata. Tahu novel Musashi? Belum ada ya, sayang sekali. Jadi memang saya membaca Musashi dan ketika saya membaca uraian Darsyad itu ya, ini saya tergiring ke sana. Memang ini seperti itu. Jadi Musashi itu sendirian berdiri dan di sebelah sana lapangan itu sudah merah dengan darah dan tidak ada orang hidup di situ, dia hanya sendirian. Jadi saya hanya membayangkan Jalsin itu seperti itu, walaupun
rekan-rekan yang lain di situ. Tetapi apa ya? Yasin tidak gentar ya, tidak juga mencoba untuk mencari ally, mencari sekutu untuk membela dia, tetapi juga dia tidak nervous menghadapi orang-orang yang akan menyerangnya gitu. Memang persis seperti Musashi menurut saya. Nah, itu semua diperoleh dari mana? Sama saja, Musashi memperoleh kekuatannya juga karena disiplin, berlatih. Bagaimana dia begitu menarik pedang itu sudah harus langsung cas. Tidak ada dia ragu-ragu, sekali ragu-ragu maka dia yang tertebas. Saya rasa Yasin pun begitu. Hanya karena kedisiplinannya dan yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi, ternyata pada masa kecil, masa mudanya, Habib Yasin sudah diajak oleh almarhum ayah Handaya untuk minum teh lalu membaca, dan ini kan kedisiplinan yang terbina sejak usia dini, sejak usia muda. Nah, ini memang penting sekali untuk didengarkan oleh para generasi muda kita ya. Alangkah baiknya sebenarnya teladan yang disampaikan, apa yang ditinggalkan oleh Yasin. Nah, sayangnya lagi-lagi ya, ini masih banyak sekali saya ingin mengungkapkan tentang, Ini tapi chapter itu nanti lebih akan baru. betul. Ini saya ingin membuat yang sedikit beda gitu ya. Ketika Yasin juga ini bukti bahwa kedisiplinan